Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman, anak-anakku, dan seluruh para pendidik, para siswa yang masih duduk di kelas 10 pada saat ini, maka kami akan menjelaskan tentang bab pertama pembelajaran sejarah, yaitu kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Pada anak-anakku, bahwa kalau kita perhatikan, materi ini adalah materi yang awal, yaitu tentang kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Dalam bab ini, yang akan dibahas adalah bagaimana hubungan antara manusia, tempat, dan waktu. Jadi manusia ini hidup, manusia ini berkarya berhubungan dengan ruang dan waktu. Karena tempat adalah merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dan waktu kejadian, waktu kapan kejadian itu terjadi. Maka dalam bab ini dibahas tentang manusia hidup dalam ruang dan waktu yang terdiri dari dua kategori. Pertama adalah konsep ruang dan waktu. Yang kedua adalah kedudukan manusia dalam sejarah. Bagaimana konsep tentang ruang dan waktu? Artinya tempat, kemudian kapan kejadian itu terjadi. Kemudian kedudukan manusia dalam sejarah. Artinya manusia itu mempunyai kedudukan, apakah manusia adalah sebagai subjeknya atau manusia sebagai objeknya di dalam sejarah. Yang berikutnya, manusia hidup dalam perubahan dan keberkelanjutan yang terdiri dari dua konsep, yaitu konsep perubahan yang pertama, konsep perubahan dan keberkelanjutan. Yang kedua adalah kehidupan manusia dalam perubahan berkelanjutan. Bagaimana kelanjutan dan perubahannya tentang keadaan manusia pada saat kondisi waktu itu dan saat sekarang ini. Kedua, kehidupan manusia dalam perubahan. Bagaimana berubah dan berlanjut dalam kehidupannya. Itu yang berikutnya, keterkaitan peristiwa sejarah dan kehidupan masa kini yang terdiri dari tiga pengertian, tiga peristiwa. Yang pertama adalah tentang peristiwa sejarah. Yang kedua adalah peristiwa masa lalu sejarah. Dan yang ketiga adalah pengaruh peristiwa masa lalu terhadap kehidupan masa kini. Itu yang terjadi. Kita lanjut. Ya, ini yang akan kita bahas di dalam bab 1. Berikutnya adalah konsep ruang dan waktu. Bicara konsep ruang, tempat terjadinya suatu peristiwa atau cakupan pembahasan. Tempat, ya, tempatnya. Di mana tempat itu terjadi satu peristiwanya. Sehingga di situ akan langsung dibahas pembahasan daripada yaitu ilmu tersebut, peristiwa tersebut. Maka konsep ruang itu adalah tentang
tepat kejadian. Konsep maupun waktu. Konsep itu butuh perkembangan waktu ini. Di mana perkembangan ini masyarakat mengalami pergerakan secara berturut-turut, kontinu, dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Jadi masyarakat itu tidak diam, terus bergerak, berkembang secara bertahap. Berikutnya, kesinambungan. Kesinambungan itu dalam arti masyarakat tetap mengadopsi lembaga dan kebiasaan lama. Artinya apapun yang terjadi, kebiasaan-kebiasaan lama, kejadian-kejadian lama, tetap akan diadopsi dan digunakan sebagai center. Ya. Sebagai center atau sebagai contoh. Tentunya baik yang bersifat positif maupun negatif, baik keuntungan maupun kerugian. Kemudian pengulangan. Pengulangan ini adalah peristiwa pada masa lalu terjadi lagi. Artinya terulang lagi, di mana peristiwa yang sudah terjadi pada tahun yang lalu, sudah silam terjadi lagi. Contohnya peristiwa tsunami, gempa bumi, peperangan, itu bisa terjadi atau bisa terulang kembali. Bisa terulang kembali ya pada kejadian saat ini. Berikutnya, perubahan. Perubahan masyarakat mengalami penggeseran dan perkembangan, di mana masyarakat itu tidak diam. Masyarakat itu akan bergerak terus, dan masyarakat itu mengalami sebuah perkembangan baik progres maupun regres, baik maju maupun mengalami kemunduran. Itu adalah masyarakat bentuknya seperti itu. Berikutnya, kedudukan manusia dalam sejarah. Bagaimana kedudukan manusia dalam sejarah? Oke, manusia sebagai objek. Artinya apa? Sejarah hanya bercerita tentang manusia dalam ruang dan waktu tertentu saja. Jadi hanya membicarakan ruang dan waktu. Yang kedua, objek sejarah menunjukkan bentuk perubahan atau perkembangan aktivitas manusia dalam dimensi waktu, masa lampau, masa yang lalu. Aktivitasnya adalah yang dikemukakan itu adalah pada masa lalu, pada masa lampau. Manusia sebagai subjek sejarah. Bagaimana? Selain objek, juga manusia sebagai subjek sejarah. Artinya bahwa yang pertama adalah manusia berperan sebagai pelaku sejarah. Artinya segala sesuatu adalah manusia sebagai peran utama. Manusia adalah merupakan salah satu tokoh yang melahirkan sebuah peristiwa, yang melahirkan sebuah sejarah. Tanpa manusia, mungkin sejarah tidak akan lahir. Yang kedua, pelaku sejarah merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah. Maka yang terlibat langsung adalah hanya manusia. Karena manusia yang membuat peristiwa, yang membuat sejarah. Sehingga pelakunya adalah tentunya manusia. Terus konsep bagaimana? Konsep perubahan dan berkelanjutan. Konsep perubahan dan berkelanjutan yang pertama adalah kehidupan manusia. Kehidupan manusia diwarnai oleh perubahan dan berkelanjutan. Setelah perubahan, maka ada kelanjutannya. Nah, di dalam perubahan ini merupakan ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lainnya dari waktu ke waktu. Jadi dari waktu ke waktu itu terjadi atau kejadian itu tidak akan sama, akan mengalami perbedaan. Kalau berkelanjutan merupakan perwujudan
dari proses perkembangan kehidupan masyarakat yang terus berlanjut meskipun situasi dan kondisinya berubah. Nah, ini yang dilakukan oleh kehidupan manusia. Jadi akan terus berlanjut terus-menerus secara kontinu. Walaupun situasinya tidak sama, situasinya selalu berubah, entah itu berubah secara progres, maju ke depan, atau secara regres, mengalami kemunduran. Nah, perubahan dalam kehidupan manusia disebabkan oleh faktor tertentu. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perubahan. Apa saja ketiga faktor tersebut? Bisa kita jelas. 1, faktor internal. Nah, faktor internal ini ada 4. Yang pertama, dinamika penduduk. Yang kedua, penemuan baru. Yang ketiga, pertentangan dalam masyarakat. Yang keempat, pemberontakan atau revolusi. Dinamika penduduk dalam arti adalah bahwa penduduk itu berubah, berkembang. Yang tadinya sedikit jadi terus berkembang, terus jadi banyak. Penemuan baru atau yang disebut dengan discovery, penemuan baru, penemuan alat listrik, penemuan yaitu ilmu pengetahuan dan sebagainya. Pertentangan dalam masyarakat, terjadi bentrokan antara masyarakat. Sehingga bentuk kelompok-kelompok, terjadi kelompok-kelompok. Pemberontakan dan revolusi, karena terjadinya pemberontakan ada sebab akibatnya. Nggak suka terhadap pemimpin. Atau revolusi. Revolusi bentuknya apa? Revolusi bentuknya macam-macam. Yaitu secara langsung, ya, perubahan ingin mengadakan perubahan secara langsung, sehingga terjadi sebuah revolusi. Tentunya dalam revolusi ini mengalami satu apa yang disebut dengan pengorbanan. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini boleh disebut dengan lingkungan alam maupun lingkungan fisik yang terdiri dari kehidupan manusia. Yang kedua adalah peperangan. Terjadi peperangan antar suku, antar bangsa, antar negara, baik kolonialisme, penjajah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pengaruh budaya asing. Masuknya budaya asing yang mempengaruhi sebuah perubahan. Yang ketiga, faktor penghambat. Faktor penghambat adalah perkembangan ilmu pengetahuan terhambat. Kenapa? Karena faktor ilmu pengetahuan, terhambatnya faktor ilmu pengetahuan karena adanya yaitu negara yang ingin menguasai negara lain. Sikap tradisional masyarakat. Artinya masyarakat tidak mau terbuka, mempertahankan budaya lama. Kepentingan yang tertanam kuat, punya kepentingan tetapi tertanam kuat, keyakinan. Nah, ini sehingga menghambat kemajuan daripada masyarakat. Hambatan ideologis, pemikiran-pemikiran yang kurang logis dan tidak maju. Kemudian adat dan kebiasaan. Nah, adat dan kebiasaan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat setempat. Masyarakat setempat mempertahankan adat yang tidak boleh berubah. Kemudian kebiasaan yang dilakukan. Banyak yang dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang ada di daerah pedalaman. Tuh.